Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ners Musmulyono, Escape MPHA, untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Ya. Sekaligus juga ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang belum memahami terkait dengan teknologi di era kita menuju dari 4.0 ke 5.0. Ya baik, kita lanjut lagi ke pemateri kedua kita, yakni Nersaldi Yusuf, Sarjana Keperawatan. Beliau akan memaparkan terkait dengan atau memperkenalkan terkait dengan Sentra Health IT, sekaligus juga meluncing Sentra Health IT ini. Sebelum itu saya bacakan dulu CV beliau. Oke, baik. Pemateri kedua kita adalah Saldi Yusuf. Beliau saat ini adalah mahasiswa Master of Science in Nursing Informatics di College of Nursing University of Utah, USA. Untuk pengalaman profesional beliau memiliki banyak pengalaman ya. Di antaranya menjadi perawat informatik di untuk internship dari bulan Desember 2019 sampai saat ini di University of Utah Hospital. Kemudian beliau juga menjadi atau saat ini menjabat sebagai komite Center Health IT dari tahun 2019 sampai saat ini. Untuk latar belakang pendidikan beliau merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar untuk sarjana keperawatan dan profesi nursnya. Kemudian untuk penghargaan, beliau juga mendapatkan begitu banyak penghargaan, diantaranya di tahun 2020 ini di Sigma, dia mendapatkan penghargaan, kemudian di tahun 2020 juga sebagai penerima beasiswa Early Career Pro Development Program, kemudian untuk pengalaman kepemimpinan juga beliau memiliki banyak sekali pengalaman. Kemudian untuk riwayat penelitian, beliau juga memiliki banyak penelitian yang sudah terpublish di beberapa jurnal, dan untuk minat atau spesifik area beliau di Nursing Informatics, Health Data and Analysis, Clinical Informasi, Informatik, kemudian Interpersonal Education and Collaboration. Kemudian beliau juga memiliki banyak sekali sertifikat dan skill dalam hal ini berbahasa Inggris. Oke, baik. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri kedua kita, yakni Ners Saldi Yusuf, Sarjana Keperawatan. Time is yours. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah slide-nya sudah berjalan? Sudah tampil? Sudah. Dan suara saya aman ya? Aman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat sore semuanya, teman-teman sejawat, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian ada juga teman-teman dari ekonomi, akuntansi yang kebetulan bergabung pada hari ini. Saya sangat senang dan sangat bersyukur karena peserta konferensi kita sebagai info juga untuk narasumber, Nurse Nono dan Dewan Pakar kita yang hadir pada kesempatan kali ini, bahwa peserta kita hari ini sangat diverse. Itu berasal dari berbagai profesi. Ada kebidanan, ada farmasi, ada kesehatan masyarakat juga saya menyapa. Ada dari teman-teman nutrisionis, dari teman-teman jurusan ekonomi, adapun dari social worker juga.
seperti pegiat-pegiat HIV/AIDS yang saya ketahui. Selanjutnya ada terbagi dari beberapa tempat di Indonesia, yaitu ada dari Kalimantan, kemudian dari Maluku, Palu, Sulawesi Selatan, Malang, Jakarta, kemudian ada juga dari Medan. Jadi saya sangat senang pada hari ini karena kita punya representasi peserta yang cukup variatif. Dan saya ucapkan selamat datang sekali lagi buat teman-teman Dewan Pakar, kemudian para peserta yang saya hormati. Baik, jadi tadi sudah kita mendapatkan banyak hal tentang bagaimana secara umum health informatics di layanan kesehatan, karena beliau ini, Nurse Nono ini adalah merupakan kepala ruangan dan beliau mengetahui langsung bagaimana proses atau workflow dari sebuah rumah sakit itu untuk mendapatkan data. Kita dengar tadi bahwa betapa ribetnya untuk mendapatkan saja data tentang berapa atau metrik-metrik yang ada di ruangan operasi, malah butuh waktu 1 minggu. Sementara di negara-negara maju itu cuma butuh 1 kali klik, barangkali sepersekian second. Nah, ini betul-betul realita yang kita rasakan sampai saat ini, dan terima kasih untuk menjelaskan hal itu. Jadi saya di sini singkat saja karena cuma ingin memberikan sedikit gambaran kenapa kita ada seperti itu sebelum kita melaunching dan membuka sesi tanya jawab. Selanjutnya juga akan coba kita definisikan kira-kira ke depan kita akan berbuat apa sih dengan Central Health IT ini. Baik. Seperti yang ketahui bahwa di tenaga kesehatan itu atau di layanan kesehatan itu sangat kompleks. Nah, karena dengan kompleksitas yang ada, sehingga kebutuhan atau necessity-nya juga ada muncul. Seperti yang dikatakan oleh Nurse Nono tadi tentang problem di HR itu. Nah, jangan-jangan atau jangan sampai kita menerapkan implementasi EHR atau medical record elektronik, sementara itu mengganggu perawat atau dokter yang praktik. Ini kan meaningful use-nya tidak ada. Jadi ini merupakan poin penting. Makanya selalu digunakan improvement setiap saat. Penelitian tentang ini sangat berkembang sehingga diharapkan nanti HR-nya betul-betul meaningful use atau dapat digunakan dengan baik. Oke. Terus seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini, pasiennya menunggu karena dokternya mengisi terus dari HR itu, padahal tujuan kita untuk meningkatkan jam kunjungan kepada pasien dengan mengisinya elektronik, tidak pakai paper lagi. Nah, jadi ini harus ini yang coba kita address di lembaga kita ini. Selanjutnya saya sampaikan juga realita tentang rumah sakit yang ada di Indonesia. Saya kebetulan dengan bantuan Nurse Nono kemarin, saya kebetulan sempat sit in di rumah sakit beliau untuk melihat langsung bagaimana proses transformasi data, kemudian perpindahan data, kemudian bagaimana mereka pengelolaannya tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya dapatkan dari sana, kemudian dari kemarin juga sempat ada diskusi dengan teman-teman RSCM dan teman-teman rumah sakit UI, bahwa realitanya di Indonesia ini kita memang masih terjebak di persoalan rekam medik itu sendiri yang memang belum terlalu terimplementasi, sehingga ketika kita analisis menggunakan HIMSS, analitik ini sebagai perkenalan bahwa MRAM ini atau Electronic Medical Record Adoption Model ini digunakan oleh rumah sakit di seluruh dunia untuk menilai sejauh mana kekuatan EHR-nya atau rekam mediknya. Nah, sebagai contoh, salah satu rumah sakit yang saya dapat itu masih di angka posisi 3, di level 3, di mana mereka belum masih sebagian yang memiliki sistem yang bisa mengcover catatan perawat, catatan klinisnya perawat. Bahkan ada yang masih combine antara catatan klinis yang ada di komputer dan catatan klinis yang berbasis kertas. Sementara di rumah sakit saya, tempat saya internship, itu sudah level 7. Kenapa level 7? Karena datanya itu sudah berpindah antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lain, dan datanya itu bisa berpindah antara regional hospital dengan rumah sakit besar. Jadi sangat mudah perpindahan data itu, dan itu sangat memudahkan dari segi tenaga kesehatannya. Jadi sebagai contoh, orang yang rawat jalan kemudian mestinya dirawat dan misalnya jauh rumahnya, misalnya yang di Makassar dan pasiennya ada di
di daerah, misalnya di kabupaten apa begitu, mereka cuma tinggal mengirimkan datanya dan mereka yang follow up, sehingga pasien kasihan tidak perlu lagi ke Makassar jauh-jauh untuk mendapatkan perawatan yang sebenarnya bisa dilakukan di daerah. Dan datanya sisa dipanggil di rumah sakit daerah tersebut bahwa oh ini yang dibutuhkan, ini dibutuhkan. Seperti yang tadi contohnya Nurse Nono itu tentang alerginya, itu alerginya sudah masuk, kemudian riwayat X-ray-nya, MRI-nya, CT scan-nya sudah ada semua. Bahkan yang paling advance adalah data klinisnya sudah bisa berpindah. Seperti itu. Saya kira ini sedikit. Kemudian saya ingin memperkenalkan sebelum masuk ke Sentra Health IT tentang spektrum informatika kesehatan. Jadi karena kebetulan ada banyak di sini profesi, maka saya ingin mengenalkan bahwa informatika atau health informatics itu punya banyak spektrum. Yang pertama di sini kita lihat dari aspek bioinformatics atau translational bioinformatics. Nah, di sini kita apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di berkecimpung di sini adalah dia memeriksa DNA, dia memeriksa molekul, kemudian penyakit sampai pasien. Selanjutnya, jadi kita lihat di sini, jadi ini ada pasien di angka 10 pangkat 0 ya, jadi posisi netral. Jadi di informatik itu memeriksa data dari yang paling kecil, level DNA, sampai level global health. Nah, sehingga porsi dari teman-teman di sini, dari berbagai profesi di sini, masing-masing ada. Entah teman-teman adalah orang biologi, itu kita mengenal sistem One Health ya, orang biologi itu tentang bagaimana interkoneksi antara penyakit yang ada sama manusia dengan hewan dan datanya bisa berinteraksi. Kemudian bahkan sampai ke teman-teman public health. Jadi di sini ada teman kita dari public health, itu ada namanya juga istilahnya public health informatics. Nah, seperti apa contohnya? Nanti saya akan jelaskan sedikit beberapa contohnya. Jadi kemudian kalau informatika klinis, penelitian klinis itu spektrumnya mulai dari penyakitnya sampai perawatannya di rumah sakit. Ini lebih ke arah EHR-nya sendiri. Bagaimana memanfaatkan EHR sendiri. Kemudian selanjutnya tentang informatika klinis. Nah, jadi itu sudah menyentuh ke arah populasi. Informatika klinis seperti apa? Misalnya data COVID yang ada di rumah sakit Unhas, kemudian data COVID yang ada di rumah sakit UI, itu sudah bisa terintegrasi dan pemerintah sudah bisa melihat tren seperti itu. Nah, ya, tidak mesti terintegrasi antar satu rumah sakit dulu sampai saat ini seperti yang kita alami di Indonesia, tapi minimal kumpulan dari data itu bisa dilihat trennya. Saya kira sekarang kita sudah ada di situ. Ya, kita di Indonesia juga tidak terlalu jadul-jadul amat sebenarnya karena sudah banyak inisiatif yang mengarah ke sana. Kemudian ada informatika klinis dan informatika kesehatan konsumen atau kita sebut dengan consumer health informatics. Nah, di sini itulah yang dilakukan oleh teman-teman di yang pencipta startup sekarang. Ada di sini dewan pakar kita dari beberapa di antaranya PPSCAT, ATM Sehat, itu adalah consumer health informatics. Jadi semua di sini saya sampaikan bahwa semua teman-teman, makanya di persoalan informatics di Amerika itu dan di seluruh dunia, itu bukan persoalan cuma tenaga kesehatan. Teman-teman bisnis, teman-teman IT itu bergabung dengan kita. Bahkan kelas saya banyak sekali kelas saya seperti kelas saya sampai saat ini tuh pesertanya atau teman kelas kita adalah orang-orang TI, orang-orang economics. Menarik. Jadi interprofessional education atau interprofessional collaboration di health informatics itu sangat signifikan. Oke. Dan perlu saya tegaskan bahwa informatics or health informatics is not necessarily about tools or application or machine. Jadi tidak mesti soal informatics itu betul-betul cuma alat. Tidak. Informatics itu juga persoalan misalnya ada pengaturan workflow atau alur kerja, analisa kepuasan pasien, kepuasan perawat, itu tidak melulu soal alat, tapi bagaimana kita memanfaatkan atau mengolah data untuk digunakan sebagai bahan improvement atau peningkatan kualitas. Next, jadi ini ada 5 yang saya jelaskan, ini terakhir dari slide saya, yaitu tentang yang tadi kan ada 5, kita mulai dari translational informatics atau translational bioinformatics. Contohnya apa? Di sini adalah pemeriksaan gen. Nah, saya kira di Indonesia ini, saya kira sudah ada startup yang misalnya saya pernah lihat
artis ya yang memeriksakan DNA-nya. Dia keturunan dari mana sebenarnya, kemudian kira-kira prediksi penyakitnya apa. Nah, ini adalah precision medicine. Nah, jadi orang bisa menyembuhkan atau tenaga kesehatan bisa menyembuhkan berdasarkan intervensi DNA. Sampai-sampai di negara-negara maju itu kita ada istilah CRISPR. Nah, CRISPR itu intinya adalah tentang edit DNA. Jadi DNA-nya itu bisa diedit. Jadi misalnya kalau ada orang yang berisiko misalnya cancer, ya, nah, itu bisa diedit DNA-nya dari sejak dia kecil atau bahkan sejak dia kalau misalnya bayi tabung itu sangat bisa diedit DNA-nya. Kemudian kalau misalnya yang sudah dewasa bahkan itu ada prosesnya sendiri. Saya tidak terlalu mendalami persoalan CRISPR itu, tapi ini mungkin dan ini terjadi. Nah, contoh-contoh lainnya adalah tentang, contohnya ini Ancestry, ini salah satu startup alumni kampus kami dan yang paling besar di Amerika sekarang tentang deteksi gen tentang ancestornya siapa. Misalnya saya ini keturunan dari mana sih sebenarnya? Apakah saya sedikit Filipina, saya sedikit Nusantara, dan segala macam. Saya itu contoh-contohnya ya. Kemudian selanjutnya ada clinical research informatics. Jadi kalau misalnya jadi ini ada di level rumah sakit ya, klinis seperti yang tadi deteksi molekul. Kita di sini bisa menggunakan AI, big data, machine learning dan lain-lain. Contoh ini yang gambar X-ray ini yang saya perlihatkan. Ini adalah startup bikinan salah satu teman kita, Nurse Ilzam, yang saat ini beliau adalah CEO-nya. Jadi mereka mendeteksi adanya kardiomegali dengan menggunakan AI. Menarik bukan? Jadi inilah yang bisa menjadi alat bantu bagi teman-teman dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk menilai kira-kira penyakit ini apa, ini dan lebih cepat. Nah, jadi ini adalah istilahnya adalah stetoskop kedua dari tenaga kesehatan. Jadi kita satu pikiran bahwa AI adalah stetoskop kedua dari tenaga kesehatan. Ini menarik. Kemudian ada big data. Big data ini digunakan untuk bayangkan kalau data itu, sedangkan data di satu rumah sakit digabung dengan rumah sakit lainnya, itu ketika datanya sudah terintegrasi dan bisa diolah, itu sangat powerful, bisa digunakan sangat baik sampai ke level pemerintah. Jadi di US kita punya beberapa vendor EHR seperti Epic dan Cerner. Kalau di Indonesia kita punya Zcare, Sehatpedia, ada Cloud Hospital seperti ini. Ada beberapa vendor-vendor dan ini sangat maju juga teman-teman kita di Indonesia yang menyiapkan layanan ini. Dan sangat besar kemungkinan teman-teman di rumah sakit masing-masing itu punya vendor sendiri. Atau di rumah sakitnya sudah dibikin sendiri EHR-nya, seperti yang pernah saya terlibat proyek dengan salah satu dewan pakar, Ibu Nur Hidayah, salah satunya itu dibikinkan EHR di rumah sakit Parepare. Jadi di sini kita punya contoh yang diterapkan di tentang pada masa COVID ini, tentang adanya beberapa hal. Yang pertama virtual visit, kemudian ada virtual COVID screening, kemudian ada remote monitoring, ada COVID chatbot. Jadi tenaga kesehatan itu kasihan tidak terbuang lagi waktunya untuk, halo bagaimana Pak keadaannya hari ini, kalau misalnya mau monitor pasien COVID ya, ada demam atau tidak hari ini, ada kemudian batuk atau tidak hari ini, bisa pakai chatbot sebenarnya. Jadi itu disederhanakan. Nah, nanti perawatnya fokus ke care plan-nya ataupun edukasinya. Jadi istilahnya fundamental dari health informatics adalah people assisted with technology is better than people unassisted. Orang yang dibantu dengan teknologi harusnya lebih baik dengan orang yang tidak dibantu dengan teknologi. Next, yang ketiga, ini adalah clinical informatics. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Nurse Nono tentang CDS, Clinical Decision Support. Nah, jadi ini menarik. Jadi misalnya kalau kita mau kasih pasien contoh antibiotik antibiotik yang salah satu antibiotik. Jadi kalau misalnya pasiennya baru-baru misalnya sudah dirawat dan cuma pindah rumah sakit, tidak perlu lagi tes alergi karena data alerginya sudah ada dan data cocok obatnya sudah ada di situ, sehingga lebih fokus, lebih banyak waktu untuk
merawat yang lain. Nah, di sini kita pakai CDS hooks. Jadi misalnya ada namanya bilirubin app. Jadi itu menentukan berapa lama anak bayi yang BBLR itu disinari disinari. Jadi ada alat bantu yang seperti itu. CDS juga seperti yang dijelaskan Mas Nono, ada semacam alert. Bilang, oh pasien ini tidak boleh metformin, oh pasien ini tidak boleh ada obat seperti ininya. Nah itu. Kemudian di sini ada HL7 Fire. Nah ini sangat booming dan insya Allah ini akan jadi proyek akhir saya. Nanti mudah-mudahan bisa share lagi sama teman-teman tentang Fire ini. Soalnya ini adalah yang menjadi kunci bagaimana satu rumah sakit dengan rumah sakit lain bisa berinteraksi datanya. Dan ini di Indonesia sudah ada inisiatifnya. Jadi teman-teman yang tertarik silakan boleh di chat kami. Jadi selain itu di Clinical Informatics juga itu kita riset atau berada di misalnya kayak mendeteksi bagaimana hubungan antara human dan machine. Nah, bahkan sesederhana sederhana handle pintu itu dianalisis di US bagaimana safety-nya. Jadi pintu itu kalau misalnya di ruangan-ruangan UGD tidak boleh ada yang seperti ini yang pakai handle seperti ini, harus otomatis kah atau yang didorong. Karena itu akan mengurangi atau meningkatkan. Jadi ini masuk ke instrumen kualitas juga teman-teman yang di komite mutu. Ini akan menurunkan jika alat-alatnya bagus ya. Ini akan mempercepat speed of service-nya, kecepatan layanannya. Nah, jadi akan terhubung semuanya. Kemudian misalnya kayak EHR atau dashboard EHR, tampilan EHR yang ada di ruangan-ruangan kritis, seperti di ICU, UGD itu tidak boleh ribet, harus simple. Nah, dan ada panduan-panduannya menurut riset. Terakhir di sini ada tentang ini SDKI, SCQ dan standar luaran keperawatan. Jadi ini sebenarnya yang pernah saya juga sampaikan bahwa ini bisa naik level. Bagaimana caranya? Adalah ini dibikinkan otomatisnya, versi otomatisnya dibikinkan XML code-nya. Nanti ada Pak Hendy di sini, Dewan Pakar, dan bisa teman-teman yang tertarik dalam programming and networking, mereka tahu bagaimana kira-kira mentransfer, membuat ini menjadi sebuah bahasa pemrograman. Ini di Indonesia kita sangat sering pakai ICD ya, ICD-10 untuk klaim BPJS, dan alhamdulillah saya dengar juga BPJS sekarang sudah memulai menganalisa data ICD-10 ini di level pusat. Terakhir, kedua dari terakhir, ini tentang ini terakhir, kedua terakhir. Consumer Health Informatics ini adalah misalnya contohnya Halodoc, ada PPScape, kemudian ada wearable technology, ada Google Health, Apple Health, Microsoft Health, ada Fitbit di US itu ya, di Indonesia, ya, bahkan ada yang pakai ring atau cincin yang bisa mendeteksi berapa saturasinya, berapa gula darahnya, berapa nadinya dan segala macam. Jadi semua. Jadi di sini masuknya IoT ya, IoT dan wearable technology. Jadi teman-teman yang tertarik di IoT dan wearable technology, domainnya adalah di Consumer Health Informatics. Terakhir tentang Public Health Informatics. Jadi ini saya undang teman-teman Public Health untuk bergabung juga nanti di program kita selanjutnya, di riset kita, tentang bagaimana menggunakan data itu untuk menjadi meaningful atau bermanfaat bagi public health intervention. Seperti yang kita lihat ini juga, ini salah satu contoh Public Health Informatics, di mana misalnya data ini mungkin masih terlalu, ya belum ada di Indonesia lah, yang seperti ini, yang data dari handphonenya bisa masuk ke EHR-nya, kemudian dari EHR-nya dia bisa menentukan penyakit-penyakitnya. Jadi seperti itu. Kalau ini adalah contoh di mana farmasinya, jadi obatnya ini diantarkan ke, misalnya dari Makassar, dari Rumah Sakit Pendidikan Unhas, punya klien di Pulau Lailai, dikirimkan saja lewat drone. Nah, tapi ini jauh ya, masih mimpi ke depan. Cuman memang saya ingin membuka teman-teman bahwa ke depan mau tidak mau kita akan mengarah ke sana. Apalagi kita negara Indonesia, problem kita di Indonesia adalah persoalan health equity. Jadi karena tidak pernah, jadi dari dulu sampai sekarang menurut riset, masalah di Indonesia terbesar adalah ketimpangan layanan kesehatan antara pulau. Nah, jadi menurut kami, menurut riset, salah satu intervensi yang bisa dilakukan adalah melalui teknologi.
Oke, terakhir kenapa Central Health IT? Karena saat ini kita di Indonesia sudah punya Forum Komunikasi Informatika Kesehatan Nasional yang baru-baru di launching atau dideklarasikan beberapa saat yang lalu, dan ini fokus ke persoalan regulasi. Jadi seperti yang dikatakan Nasional tadi, bahwa di Amerika itu karena regulasinya bagus. Nah, ini adalah Forkomtiknas mencoba menggodok itu dari segi regulasi. Kemudian dari Health Tech ID juga, Asosiasi Health Tech Indonesia, jadi semua startup, kemudian pegiat-pegiat IT kesehatan juga bergabung di Health Tech ID ini yang punya lembaga. Jadi Central Health IT ini salah satu juga kita akan ke sana. Karena lewat itu kita bisa mendiskusikan langkah ke depan untuk Indonesia apa. Karena terus terang Central Health IT ini ada karena memang semata-mata tujuan kita untuk bagaimana membantu Indonesia biar lebih cepat transformasi kesehatannya dari segi teknologi. Kemudian Central Health IT itu adalah lembaga riset dan inovasi dan wadah kolaborasi di bidang teknologi informasi kesehatan. Kenapa sampai saat ini belum ada dari pihak swasta yang ambil alih masalah ini. Nah, olehnya itu saya ajak teman-teman untuk mengambil alih dari swasta, dari segi swasta, bahkan dari segi institusi bisa kita bekerja sama nanti untuk melakukan riset dan inovasi. Sampai persoalan pendampingan paten dan segala macam. Targetnya kita akan mengarah ke sana. Karena saat ini masih dipegang oleh institusi. Saat ini cuma ada IMERI yang ada di FKUI. Nah, jadi mereka fokus risetnya adalah persoalan DNA atau precision medicine. Jadi yang umum sejauh ini menurut kami belum ada yang garap. Kecuali dari lembaga penelitian masing-masing kampus. Dan selanjutnya ada LIPI. Oke. Saya kira cukup sekian persoalan Central Health IT itu ada. Nanti mungkin penjelasan tentang apa dan di dalamnya Central Health IT itu akan dijelaskan dengan video launching kami. Jadi mohon izin, Nurse Yatno, saya izin untuk melakukan video launchingnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, silakan Nurse Aldi. Baik, saya akan share screen. Sudah kelihatan screen-nya, Nurse? Kelihatan. Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita sama-sama launching. Semoga Central Health IT ini bisa bermanfaat dalam segi riset, inovasi dan kolaborasi teman-teman yang tertarik di bidang teknologi informasi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, tantangan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan sangatlah signifikan. Indonesia diharapkan mampu untuk menjawab tantangan tersebut, maka dibutuhkan upaya kolektif dari semua kalangan untuk mewujudkannya. Central Health IT, Center for Care Transformation and Health Information Technology Indonesia, atau Pusat Transformasi Pelayanan Kesehatan dan Teknologi Informasi Kesehatan di Indonesia, merupakan lembaga riset dan inovasi wadah kolaborasi yang berupaya menyatukan komunitas klinis, komunitas akademik, dan komunitas bisnis di bidang teknologi informasi kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Central Health IT memiliki 4 domain utama, yakni yang pertama adalah healthcare, berkontribusi dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang kedua adalah teknologi, meningkatkan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga adalah quality, memastikan kualitas. Dan yang keempat adalah accessibility, yaitu mengentaskan determinan sosial dalam pelayanan kesehatan. Central Health IT mendorong riset dan inovasi dalam penerapan sistem informasi kesehatan elektronik di Indonesia dan mendukung pengembangan ekosistem teknologi informasi kesehatan yang terpadu. Misi kami menjadi penghubung antara praktisi, peneliti, pebisnis teknologi informasi kesehatan di Indonesia. Menjadi pusat penelitian teknologi informasi kesehatan, menjadi pusat inkubasi peneliti dan inovator kesehatan,
menjadi wadah pemikiran teknologi informasi kesehatan di Indonesia, menjadi penghubung Indonesia dengan lembaga-lembaga teknologi informasi kesehatan di seluruh dunia, mendukung pengembangan profesi kesehatan informatika di Indonesia. Central Health IT, transforming care through technology. Central Health IT, transforming care through technology. Central Health IT, transforming care through technology. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi ada itulah perkenalan lembaga kita. Mohon doanya semuanya, semoga kita bisa sama-sama menjalankan ini dengan baik. Yang ingin saya sampaikan bahwa nyawa dari Central Health IT ini adalah dari Dewan Pakarnya, karena sebagaimana lembaga riset yang akan melid dari riset dan inovasi kami adalah Dewan Pakar kami. Jadi ada beberapa domain-domain special interest group yang bisa teman-teman bergabung nantinya ketika kita sudah open, dan tergantung dari minat teman-teman. Ada AI, nanti Fatika akan menjelaskan, memperkenalkan teman-teman Dewan Pakar ini. Kita di tim komite betul-betul hanya sebatas mencoba mengakomodasi kebutuhan teman-teman dan mencoba menjalankan ini dengan baik. Semoga tahun depan kita bisa melegalkan ini dan kita sudah bisa menjalankannya. Oke, sebagai sedikit tambahan lagi bahwa sebenarnya Central Health IT ini sudah ada sejak 2019 yang saya dirikan bersama dengan teman saya dari Thailand. Jadi kita gunakan Central Health IT ini awalnya adalah lembaga konsultan untuk beberapa rumah sakit dan teman-teman startup untuk melakukan diskusi tentang pemecahan masalah di institusi mereka. Dan Central Health IT ini kita bawa sampai ke level HIMSS meeting di Florida, Orlando. Sayangnya kita tidak sempat hadir secara langsung karena diubah menjadi virtual. Kemudian Central Health IT ini juga sudah kami daftarkan di Select di sini, Select Silicon Slopes seperti Silicon Valley, tapi kita dari segi riset dan inovasinya, bukan dari segi startupnya. Namun saya memutuskan bahwa kita tidak usah terlalu jauh bagaimana menjadi konsultan di dunia dan lain-lain di ASEAN awalnya, tapi kita fokus di Indonesia. Jadi saya putuskan untuk menggait teman-teman yang luar biasa yang berempat orang ini untuk menjadi manajer dari komite Central Health IT ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pakar yang bersedia untuk menjadi Dewan Pakar kami, sehingga kita ke depannya akan melid lembaga ini dengan inovasi dan riset. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Ners Saldi Yusuf untuk penyampaian materi yang sangat informatif sekalian membuka atau melaunching Central Health IT ini. Baik, saat ini kita masuk ke sesi berikut, yaitu sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Ya, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah dikirim kepada kami melalui chat room selama presentasi berlangsung. Jadi di sini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk untuk pemateri pertama kita dan pemateri kedua kita. Tentunya saya akan memilah beberapa pertanyaan yang mungkin akan dijawab oleh pemateri kita. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Nur Hidayah. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ners Nono. Untuk pertanyaannya, bagaimana model electronic nursing documentation yang efektif dalam meningkatkan pasien safety, dan bagaimana data-data dokumentasi keperawatan dapat record sehingga dapat digunakan dalam riset? Gimana, Ners, sudah menangkap pertanyaan tersebut? Ya, sebenarnya pertanyaan kayaknya yang cocok dengan Saldi ini karena terkait nursing ya.
Oke, baik. Mungkin saya alihkan ke Nurse Saldi, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Nurul Hidayah. Jadi saya ulangi lagi pertanyaan dari Nurul Hidayah. Pertanyaan ini adalah bagaimana model electronic nursing documentation yang efektif dalam meningkatkan patient safety, kemudian bagaimana data-data dokumentasi keperawatan dapat record sehingga dapat digunakan dalam riset. Apakah Nurse Saldi pertanyaannya? Siap. Oke, baik. Jadi ya mungkin nanti secara mungkin siapa tahu bisa ditambahkan lagi oleh Nurse Mulyana, tapi dalam persoalan elektronik nursing documentation itu bagaimana meningkatkan patient safety-nya itu sebenarnya sama dengan dari dimensi yang lain seperti yang digunakan oleh teman-teman dokter. Kenapa? Karena di persoalan safety itu ada istilahnya Swiss cheese model, di mana kesalahan terjadinya medical error atau kesalahan yang menyalahi pasien safety di rumah sakit itu karena adalah kesalahan sistem, bukan hanya satu individu atau salah satu tools. Jadi ada semua yang terlibat di dalamnya. Jadi sehingga medical electronic nursing documentation-nya itu harus punya constraint soal data-data yang harus ada. Misalnya bagaimana pasien safety. Jadi sebagai contoh kemarin mungkin ada study case waktu guest lecture di UI, dengan kebetulan profesor saya datang, beliau saya kutip memberikan contoh tentang penggunaan data di electronic nursing record itu untuk menunjang pasien safety, misalnya kayak length of stay-nya yang bisa diukur, kemudian tren penyakit yang ada di dalamnya, kemudian angka jatuhnya, kemudian apakah electronic nursing record itu sudah terintegrasi dengan alat seperti infus pump, syringe pump di ICU misalnya. Itu kan menghindari atau menurunkan kesalahan adanya terjadinya medical error atau kesalahan pemberian obat. Nah, jadi kalau misalnya itu terintegrasi, kemudian di EHR-nya atau di nursing record-nya itu ada semacam alertnya bahwa oh ini pasien ini segini jumlah tetesannya, ini tidak boleh lebih dari segini karena sudah dihitung berdasarkan berat badan, contohnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana data-data dokumentasi keperawatan dapat direkod. Oh, ini sangat menarik karena memang seperti yang saya sementara lakukan di proyek di University of Utah Hospital, yaitu bagaimana saya menganalisis data nursing orders. Jadi nursing orders misalnya discontinue Foley catheter atau hentikan Foley catheter. Jadi si perawat itu mengorder bahwa perawat selanjutnya please tolong hentikan kateternya karena saya sudah berhenti jaga. Jadi berapa jumlah ini bisa dilakukan untuk menghitung berapa banyak pekerjaan perawat pada hari itu, sehingga ketika kepala ruangan ingin melakukan pembagian shift bahwa kamu dapat dinas malam hari ini, kamu dapat ini, itu sudah otomatis semua karena data dari kebutuhan pasien itu sudah masuk dikonekkan dengan data dari nursing orders-nya, sehingga ketika mereka jadi tidak ada satu pasien yang dapat pasien parah semua atau tingkat kemandiriannya rendah semua. Nah, itu pakai mesin sehingga ini adil. Akibatnya bisa menurunkan angka burnout. Yang kedua, bisa meningkatkan provider satisfaction. Itu semua instrumen-instrumen mutu. Kemudian terakhir tentang langkah konkret yang kita lakukan mendukung pasien safety. Saya kira ini ya, jadi kita harus senantiasa bagaimana meningkatkan feature atau fungsionalitas dari EHR itu sendiri atau nursing record sendiri. Saya kira cukup sekian dulu, Nurse Nono. Saya tambahkan mungkin sedikit ya, bagaimana supaya electronic nursing documentation ini bisa efektif. Saya kira banyak orang yang akan bisa bikin sistem dokumentasi keperawatan secara mandiri, tapi saya tidak menjamin itu akan survive lama ya kalau kita tidak integrasikan dia di satu sistem, dia di EHR. Karena kalau kita bikin sendiri-sendiri, misalkan sistem dokumentasi keperawatan ini, biasanya kita mungkin itu bisa diaplikasikan di satu rumah sakit, tetapi begitu berpindah rumah sakit itu kita nggak bisa pakai, atau rumah sakit yang
kita tempat yang baru misalkan itu kita tidak bisa, dia tidak pakai aplikasi itu. Jadi kalau mau efektif itu harusnya kita bikin terintegrasi dengan EHR satu rumah sakit. Sebenarnya paling bagus kalau proyek ini ya bisa diambil dalam skala nasional. Makanya tadi saya tampilkan program, saya quote kata-katanya Bush ya, kemudian diikuti dengan executive order, kemudian disupport dengan sistem insentif ya bagi rumah sakit atau dokter yang menerapkan itu, kemudian diajak mereka untuk manfaatkan itu menjadi meaningful use. Jadi saya kira itu dari saya, harusnya skalanya skala nasional, kemudian dia terintegrasi dengan yang lain. Jadi kita tidak bikin platform yang terpisah-pisah. Ya, saya kira dengan cara ini bisa lebih efektif nanti penerapan model electronic nursing documentation. Saya kira itu. Ya. Ya baik, terima kasih untuk jawaban yang luar biasa dari kedua pemateri kita. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Subur Haryanto dan Ners Hasrullah. Jadi pertanyaan ini bisa ditujukan juga kepada Ners Saldi dan Ners Nono. Jadi mungkin bisa saling menambahkan. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pengaplikasian health informasi and central health IT ini dengan segala kerumitan administrasi di Indonesia. Kemudian keefektifan dan produktivitas penggunaan teknologi, apalagi di daerah-daerah terpencil. Kemudian ada lagi pertanyaan yang berikut adalah butuh berapa lama ilmu dan budaya baru ini bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Gimana? Sudah ditangkap poin dari pertanyaan saya? Ya, saya kira mirip dengan yang saya katakan tadi di awal ya. Kecepatan adopsi itu akan bergantung apakah ini dimasukkan di dalam proyek nasional atau tidak. Contoh kecil misalkan saya yang bekerja di rumah sakit, di teaching hospital ya, karena sekarang ada di rumah sakit pendidikan yang di bawah Kemendikbud itu sudah ada 24 sekarang. Saya kemudian ya meskipun ini belum masuk ke baru saran ya seperti itu, sepertinya kalau kita mau berdiri sendiri untuk membangun kita punya sistem itu akan lambat. Maka kenapa tidak dari beberapa universitas misalkan ini itu dibiayai, karena kita kan ada di Kementerian Kemendikbud misalkan, atau misalkan UIN nanti yang ada di bawah Kementerian Agama, kenapa kita tidak masukkan proyek ini ke dalam proyeknya kementerian itu? Kalau di Unhas proyek kementerian ini supaya kalau setiap rumah sakit yang beli pasti mahal, cost-nya mahal, dan untuk improvement sampai itu betul-betul bagus itu butuh waktu. Tapi kalau ini dimasukkan ke proyek nasional ya, disupport oleh legislasi dan yang lainnya, saya kira ini akan bisa lebih cepat terimplementasi sampai apalagi kalau diambil dalam skala nasional semua rumah sakit misalkan, tentu bahkan daerah yang terpencil pun itu bisa pakai. Jadi kita cerdas bisa pakai. Jadi bukan satu rumah sakit yang beli, tetapi dibelikan nasional, kemudian nanti rumah sakit yang lain itu sisa pakai saja. Kira itu. Oke, baik. Ada tambahan dari Ners Saldi? Ya, oke. Ini tambahan sekaligus mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Saya coba simpulkan dalam satu kali, mudah-mudahan bisa menjawab sedikit ya. Jadi tentang aplikasi tentang health informatics dengan segala kerumitan. Jadi sepakat ya Ners Nono bahwa kata kuncinya adalah kebijakan untuk saat ini, dan teman-teman dari pegiat informatika kesehatan juga sudah sepakat hal itu. Makanya dibentuk Forkomtiknas tersebut. Semua teman-teman dari Keminfo, dari pusat data di Kemenkes juga bergabung di situ dengan teman-teman pegiat health informatics itu yang akan digodok. Karena dari Kemenkes sendiri mereka sudah ada jalannya ke sana. Sisa bagaimana mengawal ini karena terlalu banyak. Jadi untuk sementara yang dibuat oleh teman-teman adalah mengisi daftar inventarisir masalah untuk rancangan undang-undang perlindungan data pasien atau PDP. Dan ini ada
kaitannya dengan pertanyaan dari Rahma Yulia tentang kerahasiaan informasi. Jadi kalau di US itu mungkin nasional tahu tentang HIPAA itu, jadi kerahasiaan pasien itu sudah terjamin. Jadi ada HIPAA agensinya juga yang lembaga independen yang bisa mengaudit bahwa ini aman tidak EHR-nya, aman tidak aplikasi handphonenya, aman tidak semuanya. Jadi soal bahkan Zoom yang dipakai dalam rumah sakit ketika dia mau berdiskusi itu harus HIPAA compliance karena yang akan didiskusikan dalam Zoom itu adalah persoalan data pasien. Jadi semua platform itu harus diaudit oleh HIPAA. Oke. Jadi di Indonesia kita namanya adalah PDP. Sekarang namanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pasien. Jadi itu sebentar digodok, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini rancangan ini bisa disahkan. Dan kemudian mimpi kita di Central Health IT adalah tentang penerapan sistem informasi kesehatan elektronik, contohnya EHR. Jadi saya teringat oleh tentang kebijakan pemerintah Amerika dan Eropa itu memang punya kebijakan yang mendorong pelaksanaan secara full EHR. Jadi kita juga Central Health IT ini akan mengkawal itu sampai itu terjadi, entah sampai kapan. Saya terinspirasi dari bagaimana semangat kita mengkawal rancangan undang-undang keperawatan 30 berapa puluh tahun dengan tujuan awalnya adalah bagaimana mengesahkan ini sampainya jadi mudah-mudahan kita salah satu lembaga inovasi dan riset yang mengawal hal itu. Terakhir tentang yang ada di tempat-tempat terpencil. Jadi persoalan ini adalah sebenarnya inilah yang coba kita address juga tentang determinan sosial di bidang kesehatan. Karena terus terang seperti yang katakan saya tadi, Indonesia memang kasihan masalahnya itu terus, persoalan ketimpangan layanan kesehatan. Cuman menurut saya orang tidak akan berhenti dan peneliti-peneliti di berbagai institusi juga tetap meriset. Cuman memang harus punya interkoneksi satu dengan yang lain. Jadi rumah sakit, kampus, bisnis itu harus bergandengan. Makanya isu yang kita bawa adalah bagaimana dari 3 komunitas ini bisa jalan sama-sama biar mewujudkan itu. Jadi kalau kita punya riset kita ke depan di Central Health IT itu tidak hanya melibatkan orang akademik saja, misalnya dari kampus A ke kampus B, tidak, tapi kita akan melibatkan orang rumah sakit dan orang bisnis atau vendor-vendor. Jadi semua link begitu. Harapannya ini akan diadaptasi dengan penelitian-penelitian yang lain. Kemudian soal IPI tentang kenyataan sulit bahwa melaksanakan IPC sesuai harapan WHO 2010. Alternatif apa? Jadi kalau kita saya rasa kalau kita sudah memulai inisiatif, kita buatkan platformnya, kenapa mereka terpisah-pisah sendiri, riset sendiri-sendiri, karena tidak ada platformnya, tidak ada yang menjembatani istilahnya. Jadi kalau misalnya memang ini kecil yang kita lakukan untuk menjembatani mereka, tapi setidaknya ada sepersekian persen yang kita bisa menghubungkan mereka lah. Sehingga ini mimpinya adalah akan diadopsi oleh komunitas-komunitas yang lain. Saya kira itu ya terakhir. Mungkin sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dari Nurse Nono, ada mau ditambahkan? Ya, terkait pertanyaan ini ya, Nurse Rahma Yulis. Jadi ini pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya kalau di US kita tidak ada kekhawatiran sedikit pun tentang kerahasiaan informasi pasien karena benar-benar diproteksi secara federal, secara nasional ya. Saya punya pengalaman waktu internship di Pullman Regional Hospital. Jadi di hari pertama waktu mau melihat layar monitor saja itu sudah harus tanda tangan yang terkait dengan HIPAA compliant. Jadi HIPAA compliant itu semacam aturan yang mengatur bahwa kita tidak boleh kita tidak boleh share informasi itu, ya. Hanya untuk kebutuhan, sebatas kebutuhan yang apa kita mau lakukan. Misalkan orang internship sebatas yang diizinkan oleh rumah sakit itu, jadi benar-benar tanda tangan di atas kertas. Kalau di kita kan masih agak sangat rahasia itu, kayak status itu bisa dibawa keluar rumah sakit, bisa difoto-foto ya. Kalau di US foto-foto atau ngeprint saja, ngeprint data pasien, terus setelah ngeprint itu kan kalau di US kan di dalam satu lantai misalkan ada satu kayak printer sentral begitu. Jadi kita ngeprint terus lupa diambil sama orang lain, dibaca informasinya. Itu kalau dari segi
apa namanya, itu bisa dipecat itu. Ya, jadi saya punya pengalaman teman satu orang, dia bekerja di situ dan dia cerita, iya benar, belum 24 jam itu sudah dipecat, sudah dinyatakan dikeluarkan dari rumah sakit itu. Karena memang benar-benar mereka komitmen dari atas, dari regulasi pemerintah sampai di rumah sakit benar-benar care sama ini namanya HIPAA compliant. Mungkin karena IHR belum terlalu jalan di kita, sehingga apa namanya itu belum muncul juga isunya. Ya mungkin sudah digodok undang-undangnya, aturannya dan seterusnya, tapi karena ini belum jalan. Tapi saya kira ini bagus, yang penting ada dulu. Kalau ini sudah jalan, kita punya IHR, saya kira sisa dikuatkan saja dari pemerintah. Tapi memang kenyataan di lapangan sekarang kerahasiaan pasien itu belum terlalu terjaga ya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk Ners Nono buat jawabannya. Jadi ini ada pertanyaan yang terakhir ya untuk menutup sesi Q&A kita. Pertanyaan ini dari Pak Oto ya terkait dengan bagaimana cara mengintegrasikan hasil gambar pemeriksaan dari beberapa macam alat medis dalam waktu bersamaan agar dapat terbaca di seluruh unit pelayanan. Apakah bisa terbaca secara mobile atau bagaimana? Menurut tanggapan dari Ners Saldi dan Ners Nono, gimana? Ya, mungkin itu adalah sangat mungkin ya. Jadi selama persoalan yang pertama database-nya itu database yang sama, kalaupun tidak sama database-nya itu dengan programming language itu bisa dihubungkan dengan atau dengan API itu bisa dihubungkan dengan database yang lain. Jadi sangat memungkinkan secara teknis dan soal terjadinya secara bersamaan itu tidak ada masalah, sangat memungkinkan semuanya. Nah, terus ada inisiatif yang dibuat secara global yaitu yang tadi ada FHIR HL7 yaitu bagaimana bahasa-bahasa seperti DICOM yang digunakan untuk teman-teman. Oh ya, saya juga menyapa untuk teman-teman rekam medik dan radiologi di sini karena ada juga yang mendaftar. Jadi kalau dari radiologi itu data-data radiologi itu bahasanya yang digunakan adalah DICOM. Nah, data DICOM ini bisa diintegrasikan antara aplikasi selama punya struktur secara teknis yang bagus dan itu sangat mungkin. Jadi tidak ada masalah soal itu. Di US semua itu terjadi. Yang masalah adalah persoalan mobile-nya. Nah, mobile-nya itu seperti apa dulu? Apakah di tangan pasien kah? Atau lewat iPad-nya dokter, perawat kah? Karena di US kan ada yang pakai iPad juga. Jadi tergantung dari akses pasien. Kalau memang mereka bisa, kalau sejauh ini dokter, saya pun di sini saya bisa mengakses data pasien menggunakan komputer saya. Makanya komputer saya itu harus diaudit juga sama rumah sakit bahwa saya lulus HIPAA compliance. Jadi saya enkripsi komputer saya. Jadi ketika ada orang yang copy file dari komputer saya langsung tanpa izin saya itu XX atau kode binary juga biasanya begitu. Jadi seperti itulah cara-cara secara teknis yang saya pahami yang terjadi ketika kita ingin mengintegrasikan gambar ataupun mau mengekspos gambar keluar dari sistem. Ya, baik. Terima kasih ya Ners Saldi untuk jawabannya. Dari Ners Nono. Ya, tadi yang menurut Ners Saldi, yang kata Ners Saldi itu ada DICOM ya. Sebelum DICOM itu istilahnya PACS Ners ya, Picture Archive Communication System. Jadi ini sudah benar-benar jalan ya di luar negeri. Contoh, waktu saya, karena saya agak lama di kamar operasi di Pullman Regional Hospital, saya lebih banyak meluangkan waktu di situ. Jadi benar-benar melihat teknisnya seperti apa. Jadi bagaimana integrasi antara IHR dengan aplikasinya di kamar operasi. Jadi di kamar operasinya itu ada satu monitor, ada beberapa monitor, ada yang tergantung di pendan, kemudian ada di dinding satu yang lumayan besar. Jadi dia ngatur, dia kalau kita kan di Indonesia, termasuk di rumah sakit Unhas, kalau kita mau tampilkan foto radiologi pasien itu masih pakai yang printed, ya, yang pakai film. Nah, kalau di US dia sisa apa namanya, kayak ada sistem kontrol di dekat komputer yang terintegrasi dengan IHR itu kalau mau ditampilkan bisa dimunculkan saja di monitor itu. Jadi kita tidak perlu, jadi kalau pasien datang tidak perlu dia bawa tenteng-tenteng itu dia punya print out radiologi. Jadi benar-benar
data itu, mengambil data lab bisa langsung dimunculkan di situ, USG-nya pasien dengan di layar yang sama bisa ditampilkan saja, jadi bisa diganti sama perawat bedah yang sirkuler itu, tergantung keinginan dokter, mau hasil lab, mau hasil USG, mau hasil fototoraks atau CT scan, itu bisa ditampilkan di situ. Jadi kita nggak pakai lagi X-ray viewer yang pakai lampu itu ya, jadi benar-benar sudah digital. Jadi semua bisa ditampilkan di apa yang ada di HR itu bisa ditampilkan di monitor itu. Seperti itu. Begitu juga dengan misalkan kalau dia mau live surgery. Ya, kalau dia mau live surgery nggak perlu orang terlalu banyak masuk ke kamar operasi. Jadi dia bisa tampilkan view satu ruangan dengan view lapangan operasi, dia bisa tampilkan di auditoriumnya, di meeting roomnya, sehingga nggak perlu banyak orang masuk ke dalam yang bikin prevalensi infeksinya bisa bertambah. Ya, jadi benar-benar bisa terintegrasi semuanya. Ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih buat jawabannya dari kedua pemateri. Ya, sekali lagi terima kasih kepada semua pembicara yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari partisipan dan juga untuk presentasi yang sangat luar biasa ini. Karena berhubung kita dibatasi oleh waktu, kami selaku panitia mohon maaf atas pertanyaan yang tidak dibacakan atau dijawab dalam sesi ini. Di mana nanti panitia akan menyatukan semua pertanyaan yang masuk melalui chat room dan kemudian akan dikirim ke pemateri dan akan di-forward kembali ke partisipan. Jadi, we would like to thank you so much to all the speaker for the great speech and to all participants for your cooperation. Hopefully this session will be benefit for us. So, akhir kata, mari kita tepuk tangan yang meriah untuk pembicara dan untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di kegiatan webinar lainnya. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Nurse Fatika. Ya, terima kasih kepada pemateri, Kak Saldi dan juga Nurse Musmulyono, serta di sesi hari ini yang masih semangat untuk tetap mengikuti sampai akhir. Sebelum menutup webinar Sentra Health IT seri 1 siang hari ini, marilah sejak kita berkenalan dengan Dewan Pakar Sentra Health IT yang kedepannya akan membimbing serta memberi masukan bagi perkembangan riset yang akan kita jalankan insya Allah tahun depan. Ya, kepada panitia yang bertugas, saya meminta tolong untuk menampilkan gambar dari Dewan Pakar Sentra Health IT. Fatika, ini udah screen share. Atau jaringannya bermasalah ya? Halo? Oke, baik. Jadi mungkin saya akan perkenalkan singkat tentang Dewan Pakar yang ada di Sentra Health IT, dan ini kita akan perkenalkan yang pertama, yaitu ada Bapak Ilzam Nurzulul Hakiki. Beliau adalah CEO PT Kerdas Rawat Bangsa. Bidang keilmuan adalah artificial intelligence. Seperti yang kita ketahui, yang tadi contohnya beliau itu adalah salah satu dua dari perusahaan beliau yang berkaitan dengan artificial intelligence. Yang lainnya tentang luka, artificial intelligence untuk deteksi luka. Bahkan ada yang selanjutnya itu mata. Jadi silakan teman-teman yang ingin
berdiskusi soal artificial intelligence atau bergabung dalam kelompok keilmuannya akan kami coba hubungkan dalam program kita selanjutnya. Yang kedua adalah Bapak Nurdiansyah. Beliau adalah CEO dari Avicenna tentang Health Education Technology. Beliau satu rumpun dengan CEO dari APP ESCAP, Bapak Yaumil Fajri, tentang Education Technology. Jadi teman-teman yang berminat untuk berkaitan dengan Consumer Health Informatics yang tadi itu, dari startup mereka sudah valuasi dari startupnya itu sudah sangat luar biasa sampai saat ini. Kemudian ada Ibu Roro Tuti, ini beliau adalah salah satu pakar juga di Electronic Health Record. Karyanya sudah digunakan di beberapa rumah sakit di Indonesia. Kemudian ada Bapak Sigit Muhammad Nuzul, mungkin ada di ruangan kita pada hari ini. Beliau adalah CPO-nya ATM Sehat, sekaligus inventor dari ATM Sehat. Ya, jadi fokus beliau saat ini tentang Internet of Things. Jadi itu adalah tentang ATM Sehat, bisa di-share di Google kira-kira apa yang beliau lakukan. Selanjutnya ada Bapak Laude Abdurrahman dari Universitas Indonesia. Fokus risetnya salah satu yang pertama di Indonesia tentang augmented reality atau virtual reality. Jadi ini beliau akan melakukan roadshow se-Indonesia di beberapa kampus. Saya mungkin menyampaikan bahwa beliau akan melakukan sosialisasi tentang augmented reality yang beliau sudah kembangkan di UI, lab simulasi keperawatan berbasis virtual reality di UI. Kemudian ada Ibu Arbianingsih tentang gamifikasi atau health gamification. Jadi saat ini sedang booming sekali di seluruh dunia tentang gamifikasi dari layanan kesehatan. Seperti contohnya sangat sederhana, ketika kita malas mengisi kuesioner, itu dibikin dalam bentuk game, sehingga kita tertarik dan mau mengisi misalnya kuesioner screening jiwa atau screening apa yang menggunakan electronic record. Nah, jadi itu digamifikasi. Belum lagi yang penelitian Ibu Arbianingsih, beliau adalah dokter di bidang ilmu perawatan anak yang meneliti tentang bagaimana menggunakan game sebagai media edukasi anak untuk mencegah diare. Nah, jadi ada juga untuk health gamification. Jadi secara struktur dari penelitian beliau sudah kita bisa kembangkan ke penelitian yang lainnya. Selanjutnya ada Ibu Nur Hidayah. Beliau sudah mengembangkan 2 mobile health. Yang pertama adalah Spiritual Islamic Nursing Record. Yang kedua adalah Nurdoc. Jadi beberapa hal itu sudah diuji di rumah sakit, salah satu rumah sakit, dan sangat signifikan. Bagaimana memenuhi kebutuhan spiritual pasien dengan menggunakan intervensi teknologi. Itu beliau dari Winalaudin Makassar. Kemudian ada Muhammad Adam. Beliau adalah beliau adalah penulis atau kontributor utama dari SDKI, SIKI, dan SLKI. Nah, jadi ini akan digunakan untuk bagaimana menyusun standar dan terminologi sehingga bahasa yang digunakan itu bisa dibaca oleh manusia dan bisa dibaca oleh mesin, sehingga proses otomasi atau automation dari EHR itu bisa mungkin nanti ke depannya. Kemudian kita punya international advisor, yaitu Saifon dari Bumrungrad Hospital Thailand. Beliau adalah ini merupakan rumah sakit terbaik di Thailand. Kliennya adalah dari luar negeri rata-rata. Jadi ini beliau adalah nursing atau perawat informatika di Thailand. Kemudian ada pemateri kita, Nurse Musmulyono. Beliau sangat banyak pengalaman tentang sistem informasi kesehatan di negara maju. Beliau juga pernah memenangkan award inovasi di rumah sakit beliau, sehingga akan menjadi mungkin untuk berdiskusi dengan beliau tentang ide-idenya ke depan seperti apa dari segi riset dan inovasi di electronic health record. Kemudian ada di sini Pak Hendi hadir pada hari ini. Pak Hendi, selamat sore Pak Hendi. Beliau adalah salah satu penanggung jawab dari sistem informasi kesehatan di Eka Hospital. Beliau spesialisasinya di programming dan network. Dari bahasa pemrograman, coding, dan lain-lain, beliau ahlinya. Kemudian kita punya salah satu international advisor juga dari Kanada. Ini adalah Angelica Germano-Aton. Saya kebetulan satu tim untuk membuat aplikasi rehabilitasi kardiologi waktu lomba di MIT. Kemudian ada Muhammad Heri Kurniawan. Beliau adalah CEO dari U Kompeten. Beliau mungkin ada juga pada hari ini. Fokus beliau termasuk usulan disertasi beliau adalah tentang telehealth.
Jadi saya kira ini sebagai perkenalan awal. Sebelum saya kembalikan ke Fatika, saya ingin menyampaikan bahwa ke depannya setelah kami menggunakan rapat koordinasi dengan Bapak Ibu Dewan Pakar, kita akan menyusun rencana strategis untuk riset apa yang akan kita open. Jadi ada sekitar saat ini kita sudah punya 7 riset yang akan kita jalankan secara serentak, dan kita akan open call for researcher. Jadi stay tune saja di Instagram kami. Jadi teman-teman yang berminat riset dari salah satu bidang keilmuan yang tadi saya sebutkan, silakan pantau atau email kami biar kita email kami biar kita bisa inventarisir orang-orang mana saja yang ingin berpartisipasi, dan dari berbagai kalangan atau profesi sangat dibutuhkan. Selanjutnya yang kedua, kita rencana akan melakukan workshop atau sertifikasi di bidang Health Information Technology. Jadi pemateri ini akan kita hadirkan dari luar negeri dan beberapa pakar yang ada di Indonesia, termasuk dari pihak IMERI dan Health Tech. Jadi itu nanti, jadi harapannya nanti ada teman-teman yang akan tersertifikasi. Namun itu adalah mungkin jangka panjang, sementara kita fokus dulu untuk persoalan call for researcher. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang call for idea. Teman-teman mahasiswa terutama yang memiliki ide-ide tentang startup atau inovasi kesehatan yang mau dibantu, karena kita adalah inkubator dan think tank atau wadah pemikiran, silahkan disubmit melalui website kita. Kita akan menginventarisir semua dan menghubungi teman-teman jika kita bisa menghubungkan dengan funding yang kita punya dari sistem kita ataupun dari mentor yang kita punya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta. Saya kembalikan kepada Fatika. Thank you. Ya, hadirin sekalian yang terima kasih dan kesalahan perkataan ataupun tindakan yang di website kami Sentra Health IT. Saya sampaikan terima kasih dan jangan lupa untuk terus mengikuti info-info terupdate tentang narasi informatik di akun Instagram maupun website kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir. Absensi dan evaluasi sudah kita kirimkan dan link sertifikat akan disampaikan sesegera mungkin. Jadi silakan mengisi link tersebut. Semoga kita bisa bertemu kembali di kegiatan selanjutnya. Peserta dan teman-teman Dewan Pakar dipersilakan untuk berkenan meninggalkan room. Kita sesi dokumentasi dulu kayaknya. Oh ya, siap. Maju, Nurse. Ya, sesi dokumentasi untuk sesi slide 1 dulu ya. Bagi saudara-saudara dan teman-teman sekalian agar bisa mengaktifkan kameranya, kita sesi dokumentasi dulu. Ya, sambil kita tunggu. Oke, baik. Kita akan screenshot dulu untuk slide 1 ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya kita di slide kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk sekarang slide ketiga. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Oke, sudah selesai mungkin para peserta, saudara-saudara sekalian, bagi yang mau meninggalkan ruang room, sekarang sudah bisa di live di ruang Zoom kita. Terima kasih semua atas kehadirannya di kegiatan kita di siang hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Jangan lupa terus update dan ikuti akun Instagram Sentra Health IT. Bagi teman-teman yang berminat dengan penelitian ataupun mempunyai ide, dapat juga menghubungi kami melalui direct message di Instagram ataupun langsung menghubungi salah satu di antara kami. Kak Saldi, saya, Nurse Yatno, ataupun teman-teman yang ada, teman-teman pengurus lainnya. Mantap, terima kasih Pak Safar semuanya. Ibu Haryanti, Ibu Aprilia, Pak Oto tadi, mantap. Ibu Israwati. Terima kasih semuanya. Pak Igede Made Arnata, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Pak Ardian Adiwijaya, Pak Oto, terima kasih Pak semuanya. Gali Rahma Salsabila. Pak Mahyudin, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak. Siap Pak. Pak Made ini dari rumah sakit ya? Oh, masih ada yang masuk juga ya? Terima kasih Pak Oto, kepala ruangan saya yang sudah hadir. Oh iya. Terima kasih juga. Sama-sama. Mantap. Sama-sama Mbak Tika, sama-sama. Bapak Faril Abbas, terima kasih Pak Faril. Oke, mantap. Terima kasih Nurse Nono sudah berkesempatan. Ada petua Nurse untuk tim. Petua, go to bed earlier. Ini sudah ada apa namanya kata-katanya Joe Biden. Dia bilang, we're gonna win this race. Kayaknya menang, jelas. Bisa jadi Muslim, bisa jadi menteri, menjadi pegang posisi penting. Ada yang Saya siap-siap ke US lagi nih dengan presiden baru. wah mantap. Teman-teman mohon maaf, jaringan lagi nggak stabil. Nggak apa-apa, itu kita kendala memang di jaringan semua. Ya begitulah.
teknologi. Sesuai semua dengan harapan. Santai saja. Tapi oke lah, semua rasa cukup berjalan. Ini Ya, jadi peserta nanti kita masih saya kasih white. Voting room semua masih ya. ada yang iya, itu ada yang Nanti keluar sendiri itu kayaknya. Karena kalau ditunggu keluar semua sampai jam 5 kayaknya. Ners Jadi, Nono Ners, dapat di salam rumah sakit dari ini. Ners Ners, Elvi. Nono. Ya, kasih. Oh, oke, saya matikan dulu. Nurse Apriyatna ini masih